Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan filsafat ilmu tentang logika. Masih logika ya. Jadi logikanya saya buat dua per tiga ya kemarin. Hari ini kemarin kan kita membahas logika. Itu kemarin yang logika tradisional atau logika Yunani. Yang kemarin itu masih ingat nggak kemarin itu yang apa ya sebenarnya kemarin? Iya, termasuk iya silogisme, deduksi, induksi itu kan kemarin. Hari ini kita melanjutkan yang logika modern. Sudah tahu perbedaan logika modern dan logika yang tradisional? Secara prinsip sama sih, secara prinsip itu sama, cuma bedanya nanti kalau logika yang Yunani atau tradisional itu logika tradisional, istilah lainnya logika Yunani, istilah lainnya logika klasik. Kalau yang satu, yang kedua logika modern. Istilah lainnya logika matematika. Istilah lainnya logika simbolik. Gitu. Nanti perkembangan selanjutnya ada logika fasi. Nanti yang dua ini disebut logika biner. Yang ini yang non biner ini ya. Biner itu hanya dua. Nanti. Jadi perkembangan logika itu antara lain itu logika tradisional, modern. Nanti setelah logika modern dikembangkan logika fasi, yang itu logikanya non biner. Kalau yang tradisional dan modern masih biner. Biner itu B itu dua, jadi biner itu ya intinya hanya membahas salah dan benar, dua alternatif itu. Kalau tidak salah ya benar, kalau tidak benar ya salah. Kita lihat coba pengertian logika biner. Nah, nanti benar itu apa namanya? Sistem yang menggunakan hanya dua nilai, yaitu 0 dan 1. 0 itu untuk salah, 1 itu untuk benar ya. Kalau benar itu 1, kalau 0 itu salah. Jangan ke sana dulu lah. Jadi nanti gini, dilihat dari sisi derajat kebenarannya, logika modern dan logika tradisional itu disebut biner. Karena alternatifnya hanya dua. Kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar. Kalau yang fasi itu enggak biner. Kita lihat logika modernnya dulu. Perkembangan ya, perkembangan logika modern dengan peralihan dari logika klasik ke logika simbolik yang erat kaitannya dengan matematika atau logika matematika. Ya, logika modern yaitu setelah era modern, ketika kemarin kita membahas filsafat itu, setelah Renaissance, abad pencerahannya Eropa ini. Nanti kalau tokoh-tokoh kunci di logika itu ada Francis Bacon, apa bacanya gimana ya? Susah itu bacanya itu. Ada yang bacanya Bacon, ada yang bacanya Bacong kali, karena M di Perancis itu kan eng bacanya.
Jadi kalau logika tradisional yang Yunani itu dikenalnya dengan logika deduksi atau gini ya, ya dikenalnya lah ya, terkenalnya sebagai logika deduksi. Kalau yang logika modern itu terkenalnya sebagai induksi, logika induksi. Tapi sebetulnya di logika Yunani pun ada induksi, cuman tidak begitu menonjol. Jadi yang menonjol di logika Yunani itu yang deduksi. Kalau yang di logika modern itu induksinya yang menonjol. Tokoh-tokohnya meliputi ini Bacon, ada Gottlob Frege, Bertrand Russell yang mengembangkan logika simbolik, Josh Boole yang berkontribusi pada logika Boolean. Perkembangan ini melahirkan logika non-klasik. Nanti kita endingnya akan melihat video perkembangan dari logika, muncullah dunia komputer gitu. Nanti kita nyari ya. Nah, ini logika induktif dimulai pada abad ke-17, Francis Bacon. Kemarin kita sudah membahas induksi yang dari khusus ke umum itu. Kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill. Terus kalau logika simbolik, kalau induksi masih ingat kemarin ya, yang pemikiran dari umum khusus ke umum, ya itu induksi. Kalau simbolik itu jadi gini, kalau logika tradisional yang Yunani itu alur berpikirnya pakai kalimat, logika yang pakai kalimat, jika semua manusia mati, Aristoteles mati gitu kan. Itu pakai kalimat, pakai kata-kata. Tapi kalau di logika matematika atau logika simbolik itu pokoknya simbol. Makanya disebut simbolik. Tidak lagi pakai kata-kata, tetapi pakai simbol-simbol. Contohnya gini, simbol dan. Misalnya kalau di logika klasik itu kan misalnya gini, semua manusia mati dan katakanlah bangkit lagi gitu kan. Ini ada kata dannya kan pakai kata-kata kan dan. Nanti di logika simbolik dan itu diganti pakai ini. Nanti kalau atau pakai v kayak gitu. Nanti ada nanti. Contohnya mana ya? Nah, contohnya logika simbolik aja Pak. Itu satu intinya sama tapi beda fokus pembahasan, jadi istilahnya beda-beda. Logika modern juga disebut logika simbolik, juga disebut logika apa sih? Matematika. Intinya satu logika yang sama tapi beda beda fokus kajiannya. Ya, simbolik adalah studi penelitian yang menggunakan bahasa formal dengan simbol-simbol abstrak untuk memberi ekspresi logika. Ini disebut logika formal atau logika matematika. Penggunaan simbol, ya kan. Terus fokus pada bentuk, menghindari ambiguitas, analisis penalaran. Contoh penerapannya dalam matematika digunakan logika matematika untuk mengeksplorasi dasar data matematika. Dalam ilmu komputer berkontribusi pada ilmu komputer teoritis. Dalam filsafat digunakan untuk mengurai argumen dan mengevaluasi keabsahan logis.
Misalnya Anda memiliki pernyataan jika hujan maka jalanan basah. Dalam logika simbolik direpresentasikan sebagai P. Hujan Ki jalanan basah. Pernyataan menjadi P kayak gitu. Ini simbolnya, ini maksud simbolnya ini loh. Jika P maka Ki. Ada yang P pakainya ada yang pakainya huruf kecil. Ini sama ini huruf besar. Kadang tulisannya huruf kecil, ada P, Q. Ini maka, ini kalau kayak gini jika. Nanti ada yang kayak gini. Jika dan hanya jika gitu kan. Masih ingat gak dulu pelajaran matematika logika? Masih ingat kan? Sekarang ini membantu kita secara sistematis dan jelas memeriksa apakah semua yang ditarik dari premis tertentu memang benar secara logis benar atau tidak. Kita cari contohnya ya, kita cari contohnya. Ya ini contoh soal logis melipiti A mengubah kalimat verbal menjadi simbol seperti mengubah pemuda itu tinggi dengan dan tampan menjadi P V Q gitu ya. V itu dan V kebalik itu dan. Terus B menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Misalnya jika Anton minum kopi maka Anton minum teh. Anton tadi minum kopi atau minum teh? Menjadi P maka Q gitu. Dan saya membuktikan ekuivalensi logis antara pernyataan mengatakan kebenaran. Ini kan contoh soal satu mengubah kalimat menjadi simbolik. Misalnya pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan. Dinyatakan dalam bentuk simbolik. Pemuda itu tinggi dan tampan. B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada dua kalimat, pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan, gitu kan? Nah kemudian diubah, pemuda itu tinggi itu P, nah terus pemuda itu tampan Q. Itu kalau yang pemuda itu tinggi dan tampan jadinya kayak gitu. Yang ini pemuda itu tinggi dan tampan, pernyataan dalam bentuk simbolnya yang ini. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, itu yang ini. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti ini. Jadi tidak, di sini kan ada kata tidak. Berarti kan ini tidak tinggi, ini juga tidak tampan. Kata tidak itu diganti dengan strip atau negatif. Makanya kan di sini ada ini kan negatif key. Ini kalau dalam komputer tulisannya begini, tapi kalau dalam bahasa tulis hanya strip saja. Kadang ditulis strip saja, kadang tulisnya begini, seperti ini. P kan tadi kan pemuda itu tampan, Q tinggi. Pemuda itu tampan dan tinggi. Pemuda itu tampan dan tidak tinggi. Dan-nya di sini sebetulnya digantikan kata tapi di sini. Bisa juga di sini kan pemuda itu tampan dan tidak tinggi. Tapi kalau di sini pakai tapi ya. Terus ini kan kebaliknya, pemuda itu tidak tampan dan tidak tinggi. Tidak tinggi dulu ya. P itu tinggi ya, sorry P itu yang tinggi ya. Pemuda itu tinggi tampan. Kalau ini tinggi tidak tampan, tidak tinggi tidak tampan. Tidak tinggi dan ini kan harusnya dan ini nggak lengkap kayaknya penulisannya. Pemuda itu ini harusnya pemuda itu tinggi dan tidak tampan.
Pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan, kayak gitu. Kalimat yang ditulis dalam bentuk simbol-simbol, makanya disebut logika simbolik. Misalnya ini contoh soal 2 menentukan nilai kebenaran. Misalnya P adalah Anton minum kopi dan Q adalah Anton minum teh. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan jika Anton minum teh, kopi, maka Anton minum teh. Jika maka pakainya kayak gini ya. Ini jika maka maksudnya. Ini. Jika maka. Nanti kalian browsing sendirilah kalau ingin menghafalkan tanda-tanda yang itu. Ini saya hanya sepintas saja, sepintas. Suatu saat kalau kalian butuh, ini kan ilmu logika begini kan biasanya dipakai ketika tes TPA, tes potensi akademik. Kalian mau daftar pegawai negeri atau tes BUMN atau yang ke apa, yang seleksinya pakai ribuan orang itu biasanya ada tes beginian, tes logika, penalaran. Diketahui P adalah benar dan Q adalah salah. P, Anton minum kopi itu dilambangkan dengan huruf P. Kalau Anton minum teh berarti dilambangkan dengan huruf Q. Tadi Anton minum kopi apa teh sih? Kalau ternyata tadi itu yang diminum Anton itu kopi, berarti yang benar itu P. Ya kan, P adalah benar, Q-nya salah berarti. Dia yang minum kopi kok minum teh. Dalam logika implikasi P maka Q ternyata ini bernilai salah jika premis P benar dan konklusi Q salah. Ini implikasi itu silogisme juga sebetulnya yang kemarin. Nanti istilahnya gini, ada implikasi implikasi ini yang pakai kayak gini panah, ini yang pakai panah 2, terus dan itu yang pakai begini, atau yang pakai ini, terus tidak pakai negatif. Ini yang jika, ini jika dan hanya jika. Jadi kalau jika, bedanya jika dan jika apa? Bedanya implikasi dan biimplikasi. Jadi kalau jika hanya implikasi saja itu berarti apa namanya? Masih longgar, artinya melanggar sedikit masih boleh gitu. Tapi kalau biimplikasi itu apa namanya? Kalau memang salah, kita lihat bahasa yang enak gimana coba. Bedanya implikasi dan biimplikasi dalam logika. Gitu. Implikasi dan perbedaan utama antara implikasi dan biimplikasi dalam logika terletak pada kata penghubungnya dan kondisi kebenarannya. Implikasi yang menggunakan kata jika maka adalah pernyataan sebab akibat yang hanya bernilai salah jika sebabnya benar dan akibatnya salah. Sebaliknya biimplikasi menggunakan jika dan hanya jika bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki kebenaran yang sama. Jika hujan, maka jalanan basah. Ketika benar-benar hujan, gimana ya?
Membahasakannya jadi sulit. Membahasakannya jadi sulit. Jadi ini. Misalnya kamu di perintah orang tuamu misalnya. Jika ada telur, kamu beli 3 gitu ya. Jika ada telur, kamu beli 3, kamu ke warung, kamu disuruh bawa duit ke warung, disuruh kan, gini, beli rokok lah ya. Kalau ada Samsu, beli 1 gitu. Kalau pakai biimplikasi, kalau ada kalau pakainya implikasi saja, jika ada Samsu beli 1. Itu kalau pakai implikasi saja berarti kalau memang tidak ada Samsu, kamu boleh beli tapi yang lainnya, rokok lainnya gitu kan. Tapi kalau pakainya biimplikasi, pokoknya kalau nggak ada Samsu nggak usah beli gitu loh. Lebih ketat kalau pakai biimplikasi itu. Kalau implikasi itu boleh dilanggar atau lebih longgar. Syaratnya boleh apa lebih longgar. Aturannya lebih longgar. Implikasi yang pakai simbol panah begini, jika maka membacanya, cara membacanya jika maka. Jika P maka Q, cara membacanya begitu. Nilai kebenarannya hanya jika P antecedent itu tadi ya. Ini kan apa namanya? Ini adalah pernyataan sebab akibat gitu ya. Ini kata lainnya kan itu. Jika maka, jikanya sebab, makanya akibat gitu kan. Nah, yang kaitan yang di depan disebut sebab, yang di belakang disebut akibat. Istilah lainnya yang di depan disebut antecedent, yang di belakang disebut konsekuen kayak gitulah. Itu hanya beda bahasa saja. Ini sama dengan ini. Mana tadi antecedent sebab, konsekuen akibat kayak gitulah. Istilah lainnya itu. Tidak usah pusing. Terus biimplikasi jika kayak gini, biimplikasi jika dan hanya jika. Benar, jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, keduanya benar. Tapi kalau salah satunya salah, berarti salah. Salah jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda, salah satunya salah. Nah, terus itu yang logika simbolik begitu ya, gambaran umumnya. Terus kita perkembangan selanjutnya dari logika simbolik ini muncullah. Ini kan sudah bicara tentang benar dan salah di sini kan. Ini benar, ini benar, ini salah. Nanti di logika biner perkembangan selanjutnya, benar itu disimbolkan dengan 1, terus salah disimbolkan dengan 0. Ini perkembangan dari logika simbolik ke logika biner. Logika simbolik menggunakan simbol seperti P, Q, implikasi, and, or, not. Dalam logika biner, simbol-simbol ini diterjemahkan menjadi representasi angka. Nilai benar diwakili oleh 1, nilai salah diwakili oleh 0. Operasi logika biner, operasi simbolik kemudian direpresentasikan dalam bentuk N, P. N itu P dan Q menghasilkan 1 jika kedua masukan P dan Q adalah 1. Jika salah satu atau keduanya 0, hasilnya 0. Jika P benar, Q benar, maka hasilnya 1 gitulah. Tapi jika P salah, Q-nya benar, atau P-nya salah, Q-nya benar, 0. Kayak gitulah. Kalau OR menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua masukannya adalah 1. Kalau pakainya OR atau
Jadi kalau dua-duanya benar ya benar, tapi kalau salah satunya benar benar, kayak gitulah maksudnya. Nanti dipahami sendiri lah ya. Kalau not membalikan dan nilai masukkan jika P adalah satu, maka anti P atau tidak P adalah nol dan sebaliknya, kayak gitulah. Gerbang logika adalah perangkat fisik yang menjalankan fungsi-fungsi boolean. Menerima masukan biner, sinyal listrik yang mewakili 0 atau 1 dan menghasilkan keluaran biner satu adalah gerbang AND OR AND NOT yang digunakan dalam sirkuit digital. Contohnya saklar misalnya, mana saklar ya? Saklar yang ada angka 1 dan 0-nya. Sudah pernah lihat saklar yang ada angka 1 dan 0-nya? Nah, ini kan misalnya ini tuh. Ini tahu gak coba ini? Iya, ini ke gambar power ini kan 0 tapi 1 gitu kan. Ya itu jadi. Itu kan sebetulnya kalau 1 itu benar, 0 itu salah. Benar itu nyala maksudnya, kalau 0 itu mati. Ya gitu, penggunaannya begitu. Di saklar mana lagi ya? Iya ini ada 1 dan 0-nya. Nah ini ya kalau ini 1, ini 0, ini malah 2. Berarti ada tiga opsi kalau ini. Bukan biner lagi. Opsinya sudah 3 kalau itu. Penggunaan saklar. Sekarang kita lihat video YouTube ini juga. Mana ya? Teknoscript kalau nggak salah nama videonya Pak. Teknoscript ya. Oh iya benar ini. Betul ya video yang ini nih. Dunia tempat kita hidup hari ini sesungguhnya berdiri di atas sesuatu yang nyaris tak terlihat. Musik yang kita dengar, gambar yang kita lihat, bahkan kata-kata yang kita ucapkan juga menjadi satu bahasa universal. Rangkaian panjang dari angka 1 dan 0, dua simbol sederhana yang membentuk satu peradaban digital. Namun pertanyaannya, bagaimana manusia pertama kali menemukan ide luar biasa ini? Siapa yang berani mengatakan bahwa seluruh realitas bisa dipadatkan menjadi iya atau tidak, ada atau tiada? Inilah kisah perjalanan panjang, tetapi unit terkecil dari informasi yang kelahirannya mengubah sejarah manusia. Sejauh ribuan tahun ke belakang, manusia selalu mencari pola sederhana untuk memahami semesta. Di Tiongkok kuno, lahirlah konsep yin dan yang, dua kutub berlawanan yang saling melengkapi, terang dan gelap, siang dan malam, ada dan tiada. Sementara di barat, filsuf seperti Aristoteles merumuskan logika dasar, benar atau salah, 1 atau 0. Berabad-abad kemudian, seorang filsuf dan matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz menemukan sesuatu yang mengejutkan. Terinspirasi dari I Ching, kitab kuno Tiongkok yang penuh dengan pola garis putus dan garis butuh, ia melihat kemungkinan baru. Seluruh dunia bisa dijelaskan hanya dengan dua simbol, 1 dan 0. Tahun 1703, Leibniz menerbitkan tulisannya tentang sistem bilangan biner. Baginya, angka 1 mewakili keberadaan, sedangkan 0 mewakili kehampaan. Dengan dua simbol sederhana ini, ia bermimpi menciptakan bahasa universal, bahasa yang mampu menjembatani manusia dengan hukum semesta. Namun, ide Leibniz dianggap terlalu abstrak. Dunia pada saat itu belum memiliki mesin yang bisa menghidupkan visi luar biasa tersebut. Benih tentang bit sudah ditanam, tapi butuh hampir 2 abad hingga ilmu pengetahuan dan teknologi cukup matang untuk mewujudkannya.
revolusi industri ini, seorang matematikawan Inggris bernama George Woolley memperkenalkan gagasan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak sedang membangun mesin, melainkan sebuah bahasa logika. Tahun 1854, dalam bukunya The Laws of Touch, Woolley merumuskan sistem aljabar yang hanya mengenal dua nilai, benar atau salah. Ia menyebutnya logika Boolean. Bagi Woolley, setiap pernyataan bisa direduksi menjadi pilihan sederhana, iya atau tidak. Kombinasi dari pilihan ini bisa membentuk keputusan yang lebih kompleks. Saat itu, orang melihat logika Boolean hanya sebagai permainan matematika yang abstrak. Tidak ada yang menyangka, lebih dari seabad kemudian, logika ini akan menjadi bahasa mesin digital. Dengan Leibniz, kita punya bilangan biner. Dengan Woolley, kita punya logika biner. Dua fondasi yang nantinya akan bersatu untuk melahirkan dunia komputer modern. Setelah fondasi filsafat dan matematika terbentuk, tibalah saat dunia mulai menemukan cara untuk mempraktikannya. Awal abad ke-19 di Prancis, seorang penenun bernama Joseph Marie Jacquard menciptakan mesin tenun yang dikendalikan dengan kartu berlubang. Lubang berarti ada, kosong berarti tidak ada. Dengan pola sederhana ini, Jacquard berhasil memprogram mesin untuk menghasilkan motif kain yang rumit. Sebuah konsep yang kelak akan menginspirasi lahirnya komputer awal. Lalu datanglah Samuel Morse dengan penemuannya yang merevolusi komunikasi telegraf. Untuk pertama kalinya, pesan bisa menempuh ribuan kilometer hanya dalam hitungan detik. Diubah menjadi rangkaian titik dan garis, sinyal on dan off. Kode Morse adalah langkah pertama manusia menyandikan kata-kata menjadi bentuk biner. Semua ini terlihat sederhana, bahkan primitif. Namun di balik bunyi ketukan telegraf dan kartu berlubang, tersimpan cikal bakal dunia digital. Seolah-olah sejarah sedang mempersiapkan panggung untuk kelahiran bit. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Dari perencanaan strategi hingga urusan operasional, semuanya membutuhkan perhatian Anda. Tanpa langkah yang seirama, seluruh kerja pun terhambat. Prioritas diabaikan dan target tutup. Tahun 1960-an, dunia terjerumus ke dalam perang paling mematikan dalam sejarah. Perang yang tidak hanya ditentukan oleh senjata di medan tempur, tetapi juga oleh informasi. Nazi Jerman menggunakan mesin misterius bernama Enigma yang mampu menyandikan pesan militer dengan pola rumit. Pesan-pesan ini hanya bisa dibaca dengan mesin Enigma lain yang diatur dengan kode yang tepat. Bagi sekutu, memecahkan Enigma berarti menyelamatkan jutaan nyawa. Dan disinilah seorang matematikawan muda Inggris bernama Alan Turing mengambil peran penting. That's the only job you need to get break Enigma. Dengan pendekatan matematis yang brilian, Turing membangun mesin elektromekanis untuk menguji kemungkinan kombinasi kode. Mesin itu bekerja dengan prinsip logika sederhana, iya atau tidak, benar atau salah, logika biner yang diwarisi dari George Woolley. Upaya Turing dan timnya di Bletchley Park berhasil. Enigma berhasil dipatahkan. Banyak sejarawan percaya keberhasilan ini mempersingkat perang hingga 2 tahun lebih cepat. Perang Dunia Kedua membuktikan satu hal. Di era modern, informasi bisa menentukan hidup dan mati. Dan dari rahasia perang inilah, kebutuhan untuk memahami, mengukur, dan mengendalikan informasi mencapai titik puncaknya. Dunia siap menyambut kelahiran konsep bit. Setelah perang usai, satu pertanyaan besar muncul. Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk mengukur informasi? Pertanyaan itu dijawab oleh seorang insinyur muda Amerika bernama Claude Shannon. Lahir pada tahun 1916, Shannon dikenal sebagai bapak teori informasi. Saat masih mahasiswa di MIT, ia menulis tesis yang brilian, menghubungkan logika Boolean milik George Woolley dengan sirkuit listrik. Dengan ide itu, ia menunjukkan bahwa saklar listrik, posisi on atau off, bisa menjadi representasi fisik dari benar dan salah. Inilah awal dari komputer digital modern. Namun puncak karyanya datang pada tahun 1948, ketika ia menerbitkan makalah legendaris berjudul A Mathematical Theory of Communication.
Di dalamnya, Shannon memperkenalkan istilah baru, binary digit atau disingkat bit. Bagi Shannon, satu bit adalah unit informasi terkecil, jumlah informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan sederhana, ya atau salah. Lebih jauh lagi, Shannon mengukur pesan, suara, bahkan gambar sebagai kombinasi dari bit. Dia membuktikan bahwa informasi bukan sekedar kata-kata atau suara, melainkan sesuatu yang bisa dihitung, dikompresi, dan dikirim dengan efisien. Dengan karya Shannon, dunia untuk pertama kalinya memiliki bahasa universal bagi informasi. Dan sejak saat itu, semua teknologi digital berdiri di atas fondasi yang sama, 1 dan 0. Setelah Claude Shannon memberi dunia konsep bit, tibalah saatnya para insinyur mengubah teori itu menjadi kenyataan. Komputer generasi awal seperti ENIAC dan UNIVAC menggunakan ribuan tabung vakum. Setiap tabung bekerja layaknya saklar, menyala untuk 1, padam untuk 0. Dengan logika sederhana ini, mesin-mesin raksasa itu mampu melakukan perhitungan yang mustahil dicapai manusia. Namun, komputer bukan hanya soal menghitung, ia berbicara untuk menyimpan dan membaca data. Dari sinilah muncul berbagai media awal, punch card dengan lubang dan kosong, lalu magnetic tape yang menyimpan data dalam bentuk medan magnet positif dan negatif. Semua itu hanyalah representasi fisik dari 1 dan 0. Lalu datanglah sebuah keputusan penting yang akan membentuk wajah dunia digital. Berapa banyak bit yang sebaiknya digabung untuk mewakili satu karakter? Pada tahun 1960-an, perusahaan IBM memilih standar 8 bit yang kita kenal sebagai 1 byte. Dengan 8 bit, sebuah komputer bisa merepresentasikan hingga 256 kombinasi berbeda, cukup untuk alfabet, angka, simbol, dan kode kontrol. Pilihan ini bukan tanpa perdebatan. Ada yang mengusulkan 6 bit, ada pula yang mendorong 9 bit. Tapi keputusan IBM memenangkan standar, dan akhirnya diadopsi seluruh industri komputer. Dari titik inilah lahir bahasa universal yang kita kenal sebagai kode ASCII. Huruf yang kita ketik, angka yang kita lihat di layar, semuanya diterjemahkan ke dalam kode kombinasi bit, yaitu 8 digit biner untuk setiap karakter. Dunia komputer modern akhirnya memiliki standar, bit sebagai unit dasar dan byte sebagai blok bangunannya. Memasuki dekade 1980-an, bit bukan lagi sekedar bahasa komputer besar di ruang penelitian. Bit mulai merasuki kehidupan sehari-hari manusia. Musik yang dulu disimpan di piringan hitam dan kaset, kini diubah menjadi data digital pada compact disc atau CD. Suara direkam sebagai rangkaian 1 dan 0, lalu diputar ulang tanpa pernah kehilangan kualitas. Tak lama kemudian, lahirlah format MP3 dengan kecerdikan algoritma kompresi. Sebuah lagu berdurasi 4 menit bisa dipadatkan menjadi hanya beberapa megabyte, tanpa menghilangkan detail yang berarti bagi telinga manusia. Hal yang sama terjadi pada gambar. Dari foto resolusi penuh yang memakan ruang besar, seperti menjadi JPEG yang bisa disimpan dan dibagikan dengan mudah. Sementara di dunia video, standar MPEG memungkinkan film berdurasi berjam-jam dipadatkan hingga muat dalam satu keping disk. Dan kemudian, hadir sebuah revolusi yang mengubah segalanya, internet. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, miliaran bit melintasi kabel telepon, satelit, dan serat optik, menghubungkan manusia dari seluruh dunia. Dari surat elektronik hingga forum online, dari game komputer hingga situs web pertama, semua berdiri di atas fondasi yang sama, bit. Abad ke-20 ditutup dengan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Peradaban manusia telah bertransformasi dari tinta di atas kertas menjadi tarian abadi di antara 1 dan 0. Sebelum era digital, dunia kita adalah dunia analog. Suara direkam pada piringan hitam, alur halus yang merekam setiap getaran udara, sinyal televisi dipancarkan sebagai gelombang elektromagnetik yang terus-menerus. Semuanya bersifat kontinu, tanpa putus, mengikuti aliran alam. Tetapi, ada kelemahannya. Setiap salinan kaset menurunkan kualitas suara. Setiap pancaran siaran bisa dipenuhi gangguan.
Analog setia pada kenyataan, tapi rapuh terhadap waktu dan kebisingan. Digital datang membawa cara pandang baru. Informasi tidak lagi kontinu, melainkan diskret, dipotong-potong menjadi unit terkecil. Bit, suara, gambar, dan video diubah menjadi deretan angka 1 dan 0. Dengan cara ini, sebuah file musik bisa disalin jutaan kali tanpa kehilangan kejernihan. Sebuah foto bisa dikirim ke seberang dunia, tetap sama seperti aslinya. Analog memberi kita kehangatan, tapi digital memberi kita keabadian. Peralihan ini bukan sekedar teknis. Ia adalah revolusi budaya, dari radio, televisi, hingga komputer pribadi. Semua perlahan meninggalkan dunia gelombang dan masuk ke dunia bit. Sarapan makin nikmat dengan Vision Tech kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih nikmat. Vision Tech kemasan baru. Yuk! Memasuki abad ke-21, dunia sudah sepenuhnya dikuasai bit. Dari pesan singkat di ponsel, foto di media sosial, hingga transaksi miliaran dolar. Semuanya hanyalah aliran 1 dan 0. Tahun 2000-an, lahirlah era cloud computing. Data kita tidak lagi tersimpan di lemari arsip atau harddisk pribadi, melainkan di pusat data raksasa, server farm dengan ribuan mesin yang berdengung tanpa henti. Lalu datang big data. Setiap klik, setiap like, setiap langkah GPS menjadi bagian dari lautan bit yang terus membengkak. Dunia kini menghasilkan zettabyte data, angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh manusia. Tapi di balik kejayaan itu, muncul tantangan baru. Bagaimana menjaga privasi ketika setiap bit bisa dilacak? Bagaimana mengamankan informasi ketika hacker bisa meretas hanya dengan berbaris kode? Bagaimana menyimpan data yang kian melimpah tanpa merusak bumi dengan energi server yang haus listrik? Dan di ujung cakrawala muncul sesuatu yang lebih radikal, komputasi kuantum. Jika bit hanya mengenal 1 atau 0, maka qubit dapat berada di keduanya sekaligus. Dunia informasi mungkin akan memasuki babak baru, di mana aturan klasik tidak lagi berlaku. Claude Shannon mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ide kecil dalam tesisnya akan menjadi bahasa universal umat manusia. Sebuah bahasa yang tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Bahasa yang hanya tahu satu hal, 1 dan 0. Sejarah bit adalah sejarah manusia itu sendiri. Sebuah perjalanan dari kesenian menuju suara, dari analog menuju digital, dari batas menuju kemungkinan tanpa akhir. Dan mungkin suatu hari nanti, saat kita menatap langit malam penuh bintang, kita akan sadar bahwa di balik kerlip kosmos, alam semesta ini pun bisa jadi ditulis dengan bahasa yang sama, bahasa bit. LED tidak mendapatkan warna dari penutup plastiknya. Kita bisa tahu itu karena ini ada LED transparan yang Begitu perkembangan logika, begitu keren ya. Itu apa kreasinya orang-orang jenius itu. Kalau nggak jenius nggak nyampe itu otaknya memikir sampai ke sana gitu. Hanya dari kayak aslinya kan cuman kayak gini ini loh. Malah logika klasik yang Yunani tadi itu kan aslinya berawal dari sini sampai muncul dunia komputer. Misalnya ini di Windows itu kalau kita ngecek di registrinya mana ya, muncul nggak ya coba? Regedit tuh ya. Itu masih ada. Oh nggak nongol. Misalnya yang mana ya?
not value. Kalau ini belum dikasih mana ya. Sebenarnya, di mana kita bisa melihat jejak bit di Windows, melihat jejak binari di Windows. Untuk melihat jejak atau konten file binari di Windows, Anda menggunakan editor binary atau hex editor. Windows tidak memiliki alat bawaan yang mungkin Anda untuk melihat file binary secara langsung dalam format yang mudah dibaca, selain melihat perkembangan tertentu. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan. 1. Menggunakan editor binary, hex binary pada pihak ketiga. Harus menggunakan aplikasi khusus. Jika Anda seorang pengembang dan memiliki Microsoft Visual Studio terinstall, Visual Studio ada nggak ini? Masuk ke menu file, open. Menu mana menu? Oh, belum diinstal. Visual Studio-nya belum diinstal. Secara natif, secara aslinya Windows tidak memiliki perintah rxd. Namun jika Anda menggunakan WSL atau menginstal utility untuk melihat jejak binary secara efektif, menggunakan aplikasi editor binary pihak ketiga adalah solusi yang paling mudah. Ya, tidak bisa harus melihat. Ya, memang di Windows itu tetap ada jejak binary-nya, cuman sekarang karena Windows-nya sudah modern, tampilannya sudah mudah, dipermudah, sehingga untuk melihat jejak binary yang aslinya ya harus menggunakan aplikasi lagi tambahan. Begitu cerita tentang logika, perkembangan logika dunia digital, basisnya itu logika gitu ya, kan begitu kesimpulannya. Proyektor, ini desktop, kamera, lampu dan sebagainya kan. Itu semua dibangun di atas pondasi logika. Begitu kesimpulannya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Begitu. Semua dibangun di atas pondasi logika. Tapi kalau lihat video tadi paham kan ya, daripada penjelasan yang kemarin itu kan bulat ya, mumet ya. Kalau lihat video tadi kan enak jadinya, kita mencernanya enak. Dari pelajaran yang jelimet itu ternyata menghasilkan ya ini teknologi. Hampir semua teknologi termasuk mesin motor, ya semua teknologi itu basisnya logika, dibangun di atas logika. Dari mulai teknologi yang paling sederhana sampai yang paling jelimet itu seperti AI itu juga sama. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan. Begitu saudara-saudara, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.